Tuhan berfirman kepada Musa, Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati,
dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Shalom saudara-saudaraku, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 20 mengenai kudusnya umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada kebiasaan untuk mempersembahkan
anak-anak, bayi-bayi sebagai korban bakaran kepada dewa-dewa. Saat itu umum dilakukan oleh agama-agama kafir. Seperti orang Amon yang melakukan korban anak kepada dewa bangsa mereka yaitu Molok. Mereka menganggap ini adalah pemberian terbesar untuk membuat dewa tidak marah. Tuhan menjelaskan bahwa praktik seperti itu dilarang keras. Ya, Tuhan tidak mau membuat korban manusia. Itu tidak boleh. Tuhan adalah Tuhan pengasih dan penyayang yang tidak perlu ditenangkan. Tidak seperti dewa-dewa kafir. Tuhan adalah sumber kehidupan yang melarang pembunuhan, yang mendorong praktek yang hidup yang membawa kepada kesehatan dan kebahagiaan. Tuhan adalah Maha Pengasih dan pemurah bagi orang-orang yang tidak berdaya. Dan Tuhan menunjukkan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Mazmur 72 ayat 4. Tuhan adalah Tuhan yang tidak egois, tidak menuntut korban manusia, melainkan menurut Yesaya 53 ayat 4 dan 5, Yohanes 3 ayat 16, ia mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan manusia dari jeratan dosa. Ayat 6, Tuhan memperingatkan tentang mencari nasihat kepada hal-hal gaib, kepada dukun dan peramal. Itu tidak boleh. Karena iblis adalah sumber informasi mereka. Para pelaku okultisme adalah penipu yang ramalannya tidak dapat dipercaya. Dan mereka berhubungan dengan roh-roh jahat atau kuasa kegelapan. Sebab itu sangat berbahaya terlibat dalam hal seperti itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita firman Tuhan atau Alkitab. Itu adalah petunjuk informasi kehidupan. Sebab itu kita harus setia membaca, mempelajari firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan. Ayat 10-21 mengenai daftar perintah yang melarang dosa-dosa seksual. Tuhan menghukum keras. Tuhan tidak toleransi terhadap tindakan tersebut karena tindakan itu menghancurkan komitmen bersama dari pasangan yang menikah. Lalu tindakan itu menghancurkan kesucian keluarga dan tindakan itu merusak kesehatan mental manusia. Dan tindakan itu juga menyebarkan penyakit. Dosa seksual selalu ada di mana-mana di segala zaman. Pemujaan seks seringkali menyembunyikan tragedi dan luka yang mendalam di belakang hari. Tuhan selalu punya alasan yang tepat untuk melarang dosa seksual. Karena Tuhan mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Ayat 10-21 mengenai tindakan yang menjijikkan. Yang waktu itu adalah umum dilakukan oleh orang-orang kafir di Kanaan. Karena agama mereka merajalela dengan pengajaran mengenai dewi-dewi seks, pelacuran bakti, dan dosa-dosa lainnya. Praktek agama yang tidak bermoral dari orang Kanaan mencerminkan kemerosotan budaya. Tuhan membangun sebuah bangsa yang kudus untuk membuat pengaruh yang positif kepada dunia. Tuhan membentuk, mempersiapkan bangsa pilihannya untuk hidup bersih dari dosa-dosa seksual. Sampai hari ini pun Tuhan sungguh-sungguh berharap agar orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup menyembah Dia untuk memelihara kemurnian seksual dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 22-23, Tuhan memberikan banyak peraturan bagi umat pilihannya karena Dia mengasihi. Tuhan tidak menahan kebaikan. Tuhan hanya melarang tindakan-tindakan yang membawa kepada kehancuran. Jadi saudara,
Kalau kita tertarik pada kenikmatan jasmani atau emosi yang terlarang, ingat bahwa akibatnya adalah penderitaan cepat atau lambat dan terpisah dari Tuhan. Padahal Tuhan berusaha untuk menolong dan memberkati kita. Jadi kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Taatilah perintah. Tuhan memberkati.